warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man adahtalana subulal hidayah wajahta an basyarina gisyawatal giwayah wa nusallimu ala man arsaltahu syahidahu wa mubasyiran nadira wa da'iyan biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najjiat gharqa wan nasitat nasta. Sadaqallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Al-Manar yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk dapat mentadabbur ayat-ayat Allah yang pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kita akan didatangi malaikat. Ada beberapa hari ini pengalaman hidup saya, orang-orang yang baik sebelum saya pergi ke Solok, ada salah seorang dari keturunan Ambon tapi mualaf dia. Pas saya ada memberikan taklim di daerahnya di Nurul Islam di Pondok Kopi. Hari Rabu saya memberikan tausiah dan pas hari itu beliau dipanggil oleh Allah. Beliau adalah hafal Quran, hafal dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa separuh dan Juz Amma. Dia mualaf Ambon. Begitu saya menanamkan, ternyata ketika saya tanam ke lubang lahat itu, ternyata manusia sekaya apapun tidak ada yang dibawa. Bahwa dunia ini enggak ada apa-apanya. Nah, begitu saya berangkat kemarin ke Solok hari Jumat, pulang menyusul istrinya. Semuanya tanpa ada sakit yang berat, biasa aja. Masya Allah. Dia sangat-sangat berkesan buat saya dalam kehidupan saya. Dari mulai kenal kebaikannya itu enggak terputus. Saya enggak bisa bicarakan lah kebaikannya. Pas hari Senin saya pulang dari Sumatera itu meninggal juga. Akhirnya saya sana sampai saya tajiah 3 malam itu. Dan begitu saya makamkan juga, Masya Allah. Terakhir itu anak-anaknya ngomong sama saya, ternyata beliau ketika mau meninggal itu pakaiannya semuanya hampir dibagikan, tinggal 1-2 saja. Tapi begitu anak-anaknya nanya, Mama apa yang Mama mau pakai? Udahlah segini aja, nanti cukuplah buat sehari-hari. Pakaian sehari-harinya dibagikan, Pak. Dan anak-anaknya itu cerita, Ustaz, saya nggak bisa tidur dengan Mama. Kenapa? Mama tuh tiap tidur itu matanya merem, tapi mulutnya, lidahnya murotal.
Jadi saya di pinggirnya nggak bisa tidur. Subhanallah. Ini makanya saya ada mengangkat ini, ternyata di dalam Al-Quran itu nanti Allah akan mengirimkan kepada kita itu malaikat, satu malaikat yang dijelaskan dalam surat An-Najat ini, Wan-Naji'atu Gharqa, malaikat yang kasar. Dan pasti setiap kita bakal didatangi. Cuman tergantung tadi nanti. Ya. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sini wawunya ini demi, ya, artinya menunjukkan wawu qasam. Jadi kalau Allah sudah bersumpah dengan wawu qasam, itu berarti kalimat ini menunjukkan harus diperhatikan benar-benar dan harus benar-benar dirasakan. Wan najiat gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kasar. Gharqa. Jadi ayat ini merupakan bagian dari sumpah Allah yang menunjukkan kekuasaan dan kehendaknya. Ya. Maka makna an-najiat dari kata najat itu dari naja, ya, yang berarti dia mencabut. Jadi konteks ini para ulama tafsir telah sepakat bahwa yang dimaksud tentang najat ini, yang dimaksud adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa dengan keras. Proses pencabutan nyawa ini dilakukan dengan keras dan mendalam. Gorik itu dari kata gorok. Ada ucapan salah seorang manusia yang agung, ya, Luqmanul Hakim. Dia pernah mengatakan, inna dunya bahrun amik, sesungguhnya dunia ini sangat lautan yang sangat dalam. Waqad gorik, jadi sangat. Waqad gharikun nas, telah banyak manusia yang tenggelam. Itu. Jadi gorik ini terutama terhadap orang-orang yang kafir dan durhaka. Hal ini menggambarkan betapa sulit yang akan menyakitkan saat nyawa mereka dipisahkan dari tubuh mereka. Ya. Jadi sumpah Allah Subhanahu wa taala di sini adalah merupakan merujuk kepada bahwa Allah bersumpah dengan malaikat yang memiliki tugas besar. Sumpah ini mensyaratkan pentingnya perhatian terhadap apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Sumpah dengan makhluk dalam Al-Quran menunjukkan betapa agungnya Allah itu. Betapa pentingnya harus kita perhatikan. Ya, ayat ini memang pendek, ya, ada. Maka makna gorko ini secara harfiah goroko bermakna mendalam, keras. Dalam konteks ini kata tersebut menggambarkan kekuatan dan kedalaman, ya, proses pencabutan nyawa oleh malaikat, khususnya bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa pencabutan nyawa dengan keras ini sesuai dengan kondisi ruh manusia, ya, di mana ruh orang-orang yang ditarik dengan kekuatan penuh sebagai balasan atas keengganan mereka beriman kepada Allah. Di pelajaran dari ayat ini, para jamaah, ayat ini mengingatkan manusia tentang kedahsyatan malaikat, khususnya bagi orang yang ingkar kepada Allah. Jadi Allah berkuasa penuh, ya, dalam kehidupan dan kematian ini. Tidak ada yang dapat lari dari kehendaknya, termasuk dalam
saat-saat terakhir ya. Jadi dalam saat-saat terakhir para jamaah ini, orang ini dijulukiskan oleh Allah di halaman 2 dalam surat Al-An'am, di mana Allah menjelaskan wa man adlama mimman iftara 'ala Allah kadziba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya syai'in wa man qala sa'unjila ma misla ma anjalallah walau tahra. Nah, ini ada kalimat di sini. Walau taro, ya, ini kalimat yang harus diperhatikannya. Walau taro idzal zalimuna fi qamaratul maut. Kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim diwafatkan oleh malaikat, wal malaikatu, dan malaikat basitu aidihim, memanjangkan tangannya, merogoh. Ini yang dimaksud gorko itu. Basitu aidihim, sampai beliau mengatakan malaikat itu ukhriju anfusakum, keluar ruhmu dari badanmu. Ukhriju anfusakum, dirogoh. Jadi dari mulai kaki naik ke betis, naik ke paha, naik ke lambung, naik ke dada sampai tenggorokan, paksa. Makanya ada pesan Allah di bawahnya dalam surat Al-Qiyamah ini, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali kamu jangan menyesal. Kalla idza balagatit taraqi. Kalau sudah napas sampai di tenggorokan. Itu banyak manusia yang menyesal itu, kadang-kadang termasuk Fir'aun itu kan menyesalnya ketika napas sudah di tenggorokan. Wakila man rokin. Ini satu pertanyaan yang dikatakan, katakan kepada orang sedang sakaratul maut itu, siapa yang dapat menyembuhkan, siapa yang dapat memberikan obat? Sedangkan pada saat itu dia merasakan wadzonna anahul firaq, dia yakin dia akan faraqah itu akan berpisah dengan dunia yang ditinggali ini dan kampung yang tidak pernah dia tinggali. Bayangkan, wadzonna, dia yakin bahwa dia akan berpisah. Sedangkan pada saat itu para jamaah, wal tapatis saku bisaki, betis kiri betis kanan, betapa merasakan sakitnya tanpa kepala. Wal tapatis saku, bebelit. Pada saat itu ila rabbika yauma idil masak, kepada Rabb kamu pada saat itu dihalau untuk kembali. Sedangkan dalam hidup fala sodaqqa wala sholat, dia tidak jujur, tidak benar, dusta, wala sholat, bahkan tidak sholat, walakin kadzdzaba wa tawala, tapi yang ada adalah berdusta dan berpaling. Sekali lagi para jamaah, ini Al-Quran yang saya sampaikan. Jadi bukan bukan menakut-nakuti. Ini pasti. Kalau dalam kehidupan manusia itu walakin kadzdzaba wa tawalla, ya ini resiko. Dusta, berpaling dari kebenaran. Bahkan dalam satu ayat, kekerasan malaikat yang begitu sangat mencekam itu digambarkan dalam surat An-Anfal ayat 50 para jamaah ini. Ditarik dengan keras, ditarik dengan dirogoh. Kemudian dalam surat An-Anfal walau taro, kalau kamu melihat, berarti kita enggak melihat yang sedang
menghadiri ketika ada orang sedang sakaratul maut. Yang melihat dia yang sedang sakaratul maut. Kalau kalimatnya walau taro, kalau kamu melihat. Ini kalau dalam bahasa Inggris bukan to know, tapi to see. Orang yang sedang sakaratul maut yang melihat malaikat datang ini. Walau tara id yatawaffal ladina kafaru, kalau kamu melihat ketika malaikat mewafatkan, mematikan orang-orang yang kufur kepada Allah, wal malaikatu, dan malaikat yadribuna, memukul. Ini kata yadribuna dipakainya kata kerja sedang, dari kata doroba yadribu, yadribani yadribuna, kata kerja sedang atau akan. Tidak dipakai kata madi dorobu, enggak, tapi yadribuna dipakainya kata kerja sedang. Jadi ketika ia mencabut malaikat orang-orang yang tadi kadzaba wa tawalla, orang-orang yang kufur kepada Allah, wal malaikatu yadribuna wujuhahum, wajah mereka, wa adbarum, dan belakang mereka, wa zuku azabal harik, rasakan azab yang sangat pedas, yang sangat benar-benar mengerikan. Ada beberapa penafsir mengatakan harik itu seperti kebakaran itu. Maka pukulan malaikat itu setingkat pukulan api neraka. Jadi dia belum sampai ke neraka tapi sudah merasakan pukulan malaikat yang setingkat api neraka ini. Harik. Insyaallah. Tapi saya yakin jamaah Al-Manar enggak bakal didatangi malaikat ini. Saya yakin. Saya yakin. Karena apa? Sholat subuh ini disaksikan malaikat. Malaikat itu kan berganti waktu subuh dan waktu asar. Jadi waktu subuh dia kontrol, oh ini ada, nah ini pasti dibawa catatannya kepada Allah. Nih si fulan sedang sujud, sedang sholat, insyaallah. Saya yakin itu. Yang kedua, para jamaah, ini malaikat yang nasta, yang malaikat yang datang dengan halus. Maka di sini juga Allah pakainya wawunya waw qasam, wan nastat nasta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, halus. Dia enggak memaksa seperti tadi Gorko yang dia datang benar-benar sopan malaikatnya. Jadi penjelasannya di halaman 3 para jamaah, di mana Allah menjelaskan dengan surat An-Najiyat ayat 2 ini bahwa kata-kata nasto berasal dari nasto yang berarti melepaskan atau mencabut dengan lembut. Ayat ini menunjukkan kepada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut orang-orang yang beriman dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Nah, proses ini digambarkan dengan secara melepaskan, simpul, dengan hati-hati, tanpa menyakitkan, sehingga menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Jadi perbandingannya dengan ayat sebelumnya itu, malaikat yang gorko itu sangat kasar, tapi kepada yang nasto ini benar-benar sopan. Di orang-orang rengbinan insya Allah akan merasakan ini. Maka nasto adalah berarti mencabut atau menarik dengan perlahan dan lembut. Dalam tafsir, pencabutan nyawa ini digambarkan seperti sutra
yang ditarik dari kainnya. Proses yang mulus tanpa hambatan. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara perlakuan terhadap orang-orang yang zalim kepada orang-orang yang beriman. Maka di sini Allah bersumpah dengan para malaikat yang mencabut nyawa dengan tugasnya dengan lembut karena kebesaran Allah dan keadilannya dalam mengatur kematian manusia seperti dengan amal perbuatan yang telah mereka lakukan ini. Jadi sumpah ini meninggikan atau mengingatkan manusia bahwa sebagaimana jiwa akan berhasil kembali terhadap Allah, akan kembali ke Allah dengan cara yang sesuai dengan kehidupan mereka di dunia itu. Jadi pelajaran dari ayat ini Pak, dengan kalimat nasto ini, ayat ini mengingatkan bahwa kematian bagi orang-orang yang beriman adalah awal dari rahmat Allah atau kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Ya. Jadi kemudian keimanan dan amal soleh yang dilakukan itu yang akan menjadi satu benteng, ya, sehingga dia akan merasakan malaikat yang dikirim oleh Allah. Saking halusnya ini, di halaman 3 paling bawah itu malaikatnya itu memang sopan itu. Dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawafahumul malaikatu thayyibina. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik ini. Di sini kalimatnya yakuluna, bukan kola, tapi domirnya menunjukkan domir hum, tapi mudore, ya. Yakuluna, mereka berkata salamun alaikum, assalamualaikum. Udhulu, masuklah, al jannata, ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah perbuat. Surga kan nanti Pak masuknya, tapi ketika masuk di sini pencabutan ruh, orang itu sudah diberitahu bahwa masuk kamu nanti ke dalam surga. Jadi sudah walaupun mungkin nanti gimana, tapi dia ahli surga. Masuklah, udhulu amr ini, masuklah kamu nanti ke dalam surga dengan apa yang telah kamu perbuat. Ini ada satu pengalaman saya dalam kehidupan begini Pak. Dulu tahun sekitar 80-an itu, ada anak Kemayoran itu dekat Masjid Jiung itu namanya Adisani. Sakit dia Pak, sakit, dibawa oleh teman-teman ke rumah sakit Islam. Sebelum 1 bulan dia nggak tahan Pak, dia pulang dari rumah sakit tanpa memberitahu rumah sakit, minggat. Dikasih tahu teman, kemudian pada datang. Begitu datang, ya dia lagi terbujur di papan, di dipan, di tempat tidurnya terbujur, kayak lelah. Teman-teman datang dan bertanya, nggak tahan. Teman-temannya saling nasihati, tapi begitu semua teman duduk sedang memberitahu kepada dia, semua hadir anak teman-teman, dia tahu-tahu mengatakan, Waalaikumsalam, Adi sudah siap. Dilihat ke belakang nggak ada orang, Pak. 5 menit kemudian dia nggak ada ruhnya. Inilah malaikat yang ngomong salamun alaikum,
Jadi alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina wal malaikatu yaquluna salamun alaikum. Dia ngomong. Maka orang yang sedang sakaratul maut itu yang melihat malaikat. Mudah-mudahan kita didatangi malaikat dan kita bisa mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Enggak lama dia. Bahkan ini tadi yang dibaca oleh imam sholat, malaikat itu begitu datang, kata malaikat, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah dia, tatanazzalu alaihimul malaikat, akan diturunkan kepada mereka malaikat. Apa dia bilang? Allah tahafu, kamu jangan takut. Wala tahzan, kamu jangan duka cita. Wa absyiru bil jannah, beritahukan dia dengan kabar surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan buat kamu. Ayat kelanjutannya, nahnu auliyaukum, kami yang akan menolong kamu. Kami sebagai wali kamu. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha mastastahyi anfusakum walakum fiha matadaun. Di sana kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu cita-citakan, dan di sana telah dipersiapkan yang telah Allah janjikan. Ini bagi orang-orang yang istiqomah ini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat ala tahafu wala, jangan takut dengan kematian, wala tahzan, jangan duka cita, sebetulnya kamu akan dihantarkan wa absyiru bil jannah, berita baik ke dalam surga. Nikmat. Sampai-sampai di dalam surat Al-Fajr ini ya Allah menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang dalam keadaan baik itu, dalam surat 27 sampai 30 Allah menjelaskan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali, ila rabbika, kepada Rabb kamu, radiyatan mardiyah, dengan keridhaan dan kepuasan, wadhuli fadhuli jannati, maka masuklah ke dalam surga dengan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam, termasuk hamba-hambaku, wadhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Cuman ada yang saya kadang-kadang rasa ini juga ya, takut itu. Nanti di sana para jamaah ya, di hadapan Allah itu kita dijelaskan dalam surat Maryam, wa quluhum atiyatihi yaumal qiyamah farda. Seluruhnya mereka, termasuk saya dan ibu dan bapak, akan datang kepada Allah pada hari kiamat farda, sendiri-sendiri. Ada haji namanya Haji Puroda. Di sini datang kepada Allah sendiri-sendiri. Itu yang saya kadang-kadang, ya Allah, kalau tidak tobat sekarang, kita sendiri-sendiri di hadapan Allah datang. Bayangkan ketika kita dalam keadaan balik sampai umur sekarang, itu semuanya dihitung ada. Kita datang kepada Allah dengan perbuatan amal-amal yang pernah kita perbuat, itu datang sendiri-sendiri. Bagaimana coba? Apa terbayang enggak itu? Farda sendiri-sendiri.
Ayat ini menjelaskan, menegaskan bahwa setiap manusia akan datang menghadap Allah di hari kiamat itu secara individu, tanpa ada yang bisa menolong atau menemani. Dalam kehidupan di dunia kita manusia sering bergantung ya kepada keluarga, teman, pada harta atau status sosial. Tetapi di akhirat semua ini tidak ada, nggak akan berguna. Kita datang kepada Allah farda, furoda, masing-masing. Ya. Sementara pertanggungan jawab kita dari mulai hidup sampai kembali kepada Allah itu semuanya catatan-catatan dari mulai anggota badan ada, dari mulai lidah, tangan, kaki, mulut, telinga, mata, kulit ada. Jadi Allah menegaskan bahwa semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Ini sejalan dengan ayat yang Allah jelaskan di dalam surat Al-An'am 94-nya, Pak. Walaqad ji'tumuna furoda. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami secara furoda, sendiri-sendiri. Ya, kama khalaqnakum, sebagaimana kami telah menciptakan kamu awal. Pertama, waktu dilahirkan kita sendiri datang kembali kepada Allah sendiri juga, mempertanggungjawabkan apa yang begitu lahir tidak bawa apa-apa, pulang pun kita tidak bawa apa-apa, tapi amal itu yang menjadi catatan kita, perbuatan kita. Sebagaimana Allah menciptakan awal marah, insyaallah. Sedangkan pada saat nanti, Pak, ini ya, kita ngerinya ini kalau kita sekarang belum taubat kepada Allah. Ini dalam surat Kahfi dijelaskan, Pak, surat 18 ayat 49. Wa wudi'a, dan diletakkan Alkitab, kitab, Fatarul mujrimina muspikina, maka orang-orang yang berdosa melihatnya dengan rasa ketakutan. Mimma fihi, yang tercatat di dalamnya itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, orang-orang tadi yang takut, ya laitana, wahai Tuhan kami, malah hadzal kitab. Kitab apa ini? Catatan apa ini? Wala saugiratan, la yughadiru, tidak meninggalkan. Catatan itu ada semuanya, wala saugiratan wala kabirotan, tidak yang kecil tidak yang besar, ada. Apa ini katanya? Sedangkan manusia mungkin sudah lupa. Illa ahsaha, melainkan nampak tercatat. Wa wajadu, dan ia dapati ma'amilu hadiran, apa yang telah dia perbuat itu hadir di hadapan dia. Hadir. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menjolimi seseorang pun. Apa yang ia datang itu yang akan dihisab. Jadi saya makanya mohon kepada para jamaah, sudahlah, kita setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Enggak ada manusia yang bersih kecuali Rasul. Enggak ada. Karena dalam hadis ada saya baca, kullu ibnu Adam khotoya, setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Wahai khotoya, dan sebaik-baik untuk menutup dosa at-taibun, tobat. Tobat. Kullu ibnu Adam khotoya, setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Wahai khotoya, dan sebaik-baik untuk menutup dosa at-taibun, tobat.
Nanti Bapak boleh buka ya, untuk saya nggak catat di sini, orang yang tobat ketika masih ada napasnya dan masih bisa memperbaiki, itu dalam surat An-Nisa ayat 17, maka orang yang semacam ini akan diampuni oleh Allah. Itu dalam surat An-Nisa ayat 17-18. Tapi kalau dia sampai di tenggorokan baru dia tobat, nggak bisa. Dia mengatakan ini tubtul an, saya tobat sekarang. Walaysa tobat. Jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 18. Tidak ada tobat setelah napas sudah sampai tenggorokan itu. Itu. Ya. Ya, kebetulan sebentar lagi kita masuk Ramadan. Coba persiapkan fisik, pikiran untuk menghadapi dengan cara mungkin ini yang terbaik buat kita, menghadapinya dengan penuh rasa keimanan, ihtisaban. Karena saya pernah baca hadis ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau 10 hari terakhir datang apa yang harus aku ucapkan? Maka Rasul mengajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau penerima ampunan, engkau penerima maafan, ampuni aku. Itu Aisyah loh, istri Nabi. Ini persiapan. Sudah. Jadi nanti di surat At-Taubah 112 itu persiapan pas kita di Ramadan tuh, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raq. Terus kita jadikan orang-orang yang benar-benar merasakan, ya Allah, dulu memang aku pernah berbuat ini. Iya pernah, tapi aku akan kembali kepadamu ya. Kalau tidak engkau memberikan ampunan kepadaku, siapa yang akan mengampuni aku ya Allah? Tidak ada lain. Dan saya yakin Pak, Bapak harus yakin bahwa segala apa yang pernah Bapak diampuni. Harus yakin. Karena dalam hadis qudsi ada dikatakan, ana inda dzanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Jangan ada keraguan bahwa oh saya diampuni. Jangan. Ana inda dzanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Yakinlah bahwa Allah mengampuni apapun yang pernah kita perbuat. Karena dalam surat lain ada, saya baca itu dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 70, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, tobatnya disertai dengan iman, wa amila amalan solihan, kemudian imannya disertai dengan amal yang soleh, faulaika, maka mereka itu yubadirullah, akan diganti oleh Allah sayyiatim, kejahatan yang pernah ia lakukan, hasanat, dengan kebaikan. Wa kanallahu, karena dia adalah Allah Ghafuran Rahimah, pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Ya. Jadi ini yang saya kadang, walaupun nanti saya menghadap Allah secara pribadi puroda, ya mudah-mudahan dengan di dunia kita sudah memohon ampun kepada Allah dan kita tidak mengulangi lagi, insyaallah. Jadi hikmahnya dari ayat ini kesadaran akan tanggung jawab pribadi ini. Kalau sudah ditatakan kita puroda itu ada, jadi di sana itu tanggung jawab ya pribadi itu. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang atau setiap manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya di dalam surat Al-An'am 164-nya, kul agarallah abqa rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakanlah, apakah kau mau mencari Tuhan yang lain selain Allah itu? Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Maka tidaklah seorang membuat dosa, ya, melainkan kemudian dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka dijelaskan di sini, wala tajiru wajratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan bisa melimpahkan dosa dirinya kepada orang lain. Summa ila rabbikum, kemudian kamu akan kembali kepada Allah, marji'ikum, dikembalikan, fayunabbi'ukum, dan Allah akan beritahu bima kuntum fihi tahtalifun, dengan apa yang kamu
perselisihkan. Jadi apapun itu akan kembali kepada Allah. Nah, ada saya baca di hadis Bukhari, ketika kita memang pernah berbuat yang banyak melakukan maksiat pun, itu ketika itu catatan memang ada, tapi setelah dengan kebaikan ditutup itu yubadil, diganti. Badal itu diganti Pak. Badala yubadilu, kayak macam apa ya, tertutup. Memang nanti datang kepada Allah dijelaskan, kamu dulu di dunia pernah ini, ya, aku sudah maafkan di dunia dan sekarang di akhirat aku ampuni. Jadi di halaman 6 sebagai kesimpulannya ya, kita siapkanlah motivasi untuk beramal saleh. Karena ujungnya kan hidup kembali kepada Allah, tidak bawa apa-apa, dan amal soleh yang akan dibawa. Jangan amal salah. Karena dalam hadis pun idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salas kan. Apabila anak cucu Adam meninggal tinggal 3. Sedekahun jariyah, itu ilmu yuntafi wa waladun soleh yad'ulah, itu siapkan itu. Pendidikan keluarga anak supaya soleh. Kemudian kesetaraan di hadapan Allah. Di hadapan Allah enggak ada istilahnya, oh ini. Tapi kesetaraan di hadapan Allah nanti inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwa? Enggak beda ketika kita pergi haji, enggak bisa membedakan orang kaya, orang miskin, enggak tahu. Karena semua berpakaian sama. Di sini di hadapan Allah nanti. Sesungguhnya orang yang paling mulia nanti insyaallah adalah ketakwaan. Jadi peringatan juga buat kita bergantunglah dengan amal yang pernah kita perbuat. Memang syafaat ada, tapi syafaat itu biiznillah, dengan izin Allah. Ketika orang itu masih ada kemusyrikan, Allah enggak bakal mengabulkan, Nabi enggak bakal bisa untuk memberikan syafaat. Maka bergantunglah dengan amal yang pernah kita perbuat atau yang kita perbuat di dunia ini. Sehingga kita mengerjakan kemandirian spiritual Islam yang kita bina ini. Cobalah kita secara individu kita bertanggung jawab kepada Allah nanti dari segala aktivitas. Dan saya yakin apapun yang telah kita perbuat, Allah akan menerima dan akan mengampuninya. Jadi pada kesimpulannya surat Maryam ayat 95 ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia akan berdiri sendiri di hadapan Allah pada hari kiamat, tanpa ada yang bisa menolong. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan amal soleh dan ketakwaan, karena hanya itu yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Demikian ya. Jadi 2 ayat yang dalam surat An-Najat ini kelihatannya pendek tapi sangat panjang persoalannya. Wan najiat gorko wan nasitot nasto. Mudah-mudahan dengan 2 ayat ini kita bisa melebur dosa yang pernah kita perbuat dan menutupnya dengan amal-amal soleh. Akhir-akhir hayat kita kembali kepada Allah. Semoga Allah meridai kita dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam kesingkatan atau ketersisaan hidup ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang alpa dari saya sendiri. Semoga Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.